Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom buat saudara yang ada di Zoom. Haleluya. Sore hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kita. Amin. Amin. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahwa hari ini Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan di tempat ini untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima yang menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Tanpamu kami bukan apa-apa Tuhan. Sertai hidup kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kuasa-Mu ada di sekitar kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami Tuhan dapat merasakan kebaikan-Mu. Dapat merasakan kebaikan-Mu melalui setiap kami Tuhan. Kami dapat menjadi garam dan terang dunia Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan setiap sembah kami ke hadapan-Mu. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat sembah kita saudara. Sucikan setiap kami yang datang sore hari ini Tuhan. Kami angkat sembah kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di tempat yang tinggi tiada lapa yang sangka, tiada lapa yang sanding. Tiada lapa. Katakan dengan lembut saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau selalu Tuhan Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Katakan dengan lembut saudara, menyembahmu. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan lembut, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kau kami tinggikan Tuhan, Kau kami agungkan. Yesus, Engkau Raja kami. Mari angkat sembah kita. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Semua keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua
Tuhan Yesus. Angkat sembah kita, Yesus. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup Tuhan. Kami naikkan setiap penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kami naikkan ke hadapan-Mu, tahta-Mu yang kudus Bapa. Kami sembah Engkau. Sungguh kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Biar hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi-Mu kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu.
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, di mana kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan, suatu anugerah terbesar bagi kami Tuhan, karena kami hari ini boleh menyembah-Mu, boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah kedua pemimpin kami ini Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati mereka Tuhan. Apapun programnya Tuhan untuk memajukan bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan pemimpin kami dari jajaran yang tertinggi Tuhan sampai yang terendah Tuhan Yesus, RT RW Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap pemimpin kami yang ada di bangsa dan negara kami ini Tuhan, mereka boleh bekerja dengan baik dan benar. Mereka boleh takut akan Engkau Tuhan, sehingga kemerdekaan terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko Nyogara Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memilih Bapak Gembala kami ini Tuhan. Biarlah pemimpin rohani kami ini Tuhan, apapun aspek kehidupannya, apapun programnya Tuhan, untuk misi-Mu dan visi-Mu ya Bapak, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Begitu juga Tuhan Bapak rayon kami Bapak Uweko Mulyono beserta kedua wakilnya dan keluarga besarnya, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memilih dia Tuhan. Biarlah Tuhan di setiap aspek kehidupannya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terlebih Tuhan Bapak Gembala yang kami kasihi, di dalam nama Yesus yang ada di tempat ini, yaitu Bapak Gembala kami Bapak Rudi Siregar. Tuhan Yesus, Engkau yang memilih dia Tuhan untuk jadi contoh bagi kami Tuhan. Berikanlah Tuhan kekuatan, kemampuan, kesabaran Tuhan,
untuk Bapak Gembala kami ini Tuhan, supaya beliau sabar Tuhan untuk membimbing kami para jemaatnya Tuhan, para anak-anaknya yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan. Berkati setiap aspek kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Apapun program dari Bapak Gembala kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan Ibu Gembala kami yang kami kasihi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang memilih Ibu Gembala kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun diajarkan Ibu Gembala kami Tuhan, terlebih buat kami WBI yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah kami boleh dengar-dengar atas beliau Tuhan. Biarlah kami turut atas apa yang diajarkan bagi kami Tuhan. Karena kami percaya bimbingan yang diberikan kepada kami adalah berasal dari Engkau ya Bapak. Berikan dia kekuatan, kesabaran Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kedua anaknya Nathan dan Anes Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Apapun yang dilakukan kedua anakmu ini Tuhan, baik di sekolahnya Tuhan, baik di pertemanannya Tuhan, di persahabatannya, di komunitasnya, kami serahkan kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Begitu juga hari ini Tuhan, bagi kami setiap jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti lewat Zoom, kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun saat-saat ini kerinduan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami Tuhan menyerahkan kepadamu, damai sejahtera sukacitamu akan Kau curahkan bagi kami yang percaya. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami mendengar sebagian dari isi firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan Bapak Evangeli Bapak Novan Sumadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutus beliau untuk hadir pada saat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersatu hati berdoa buat Bapak Gembala kita ini. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan, kami percaya adalah firman yang memberkati, firman yang menegur, firman yang mengajar Tuhan, supaya kami boleh lebih taat lagi kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh lebih dengar-dengar lagi atas Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur pada saat ini Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, cairkan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan setiap aspek kehidupannya, pekerjaannya, usahanya Tuhan berkati. Terlebih buat ibu Tuhan sebagai istri Tuhan, sebagai tiang doa bagi Bapak Evangeli Bapak Novan Tuhan. Tuhan berikan dia kesehatan yang sempurna, Tuhan berikan dia kekuatan yang sempurna Tuhan. Begitu juga kedua anaknya, apapun kebutuhannya Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Saudara, sebelumnya saya ingin mengimbau dan memberitahu terkait protokol kesehatan yang ada, bahwa untuk diimbau untuk kita semua tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, jangan berkerumun, untuk demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Amin. 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 Saya ingin bertanya saudara, siapa di sini yang percaya bahwa kasih Allah tak akan pernah berkesudahan bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semua? Saya melihat lambaian tangan saudara, haleluya. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
kita saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari kita imani lagu ini saudara. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Kasih kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yes, Jesus. Amin. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang hebat saudara. Dia sanggup melakukan segala perkara yang kecil maupun besar. Amin. Saudara percaya amin? Amin. Saya persilakan untuk kita semua duduk kembali saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia.
diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru,
kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan sore hari ini. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Saudara, untuk kita semua bangkit berdiri, saudara. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Lagi katakan Hosana. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah
satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang begitu besar, yang begitu setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang begitu baik bagi kami, sehingga kami selalu diperlengkapi, dipagari, dilindungi Tuhan. Kalau hari ini kami ada di sini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat Tuhan yang berkelimpahan sepanjang sehingga hari ini bagi kami Tuhan. Kami akan setia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sekarang kami datang memuji menyembah-Mu, semua juga karena kemuliaan-Mu mau dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan diperlengkapi oleh sebagian dari isi firman-Mu. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu untuk memberi kami kekuatan, menjadi kekuatan jalan hidup bagi kami Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan Kau pakai aku yang tidak sempurna ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami untuk duduk dengar diam mendengarkan firman-Mu, untuk kami belajar dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara kekasih Tuhan. Shalom, luar biasa ya. Hari ini kita sukacita, kita masih terus ibadah onsite walaupun di rumah juga ya. Tapi walaupun kita dalam gelombang-gelombang ya, masih dalam gelombang-gelombang, saya nggak mau sebut gelombang apa. Tapi kita penuh sukacita memuji, memuliakan nama Tuhan untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Amin. Semua saya percaya semua karena kita punya semangat yang sama. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Gembala untuk kesempatan, kepercayaan yang Tuhan, yang Bapak Gembala berikan bagi saya. Saya buka masker ya. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan untuk hari ini saya bisa sharing dengan saudara. Luar biasa juga tadi pagi saya lihat para pengerja dengan semua gembala untuk dalam raker dari pagi loh saudara. Saya melihat begitu besar antusiasme untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, begitu benar-benar begitu nyata. Jadi kalau saya sore ini ada di sini itu satu kebanggaan. Ini belum seberapa dibanding saudara-saudara yang melayani hari ini dari pagi. Wah, luar biasa, saya berdoa kiranya yang melayani di BKP Aston, baik juga Bapak Gembala, keluarga semua yang melayani, semua keluarga diberkati Tuhan, berkelimpahan, bahkan Tuhan semakin beri kemampuan, kekuatan untuk terus melayani dan sama-sama semangat di dalam Kristus. Amin ya. Apalagi di tahun ini gereja kita GBI ya, Gereja Betel Indonesia memasuki tahun paradigma baru. Tahun paradigma baru, lebih tepatnya GBI Gatot Subroto ya, termasuk kita GBI BKP Aston. Itu memasuki tahun ini, memasuki tahun paradigma baru. Ya. Apa sih paradigma itu apa sih? Nah, hari ini saya mau ngajak saudara untuk kita sama-sama belajar paradigma baru yang dimaksud. Ya, ini sebagian untuk yang kita bisa pelajari hari ini. Paradigma itu sebetulnya maksudnya pandangan hidup atau cara hidup. Lebih tepatnya adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya, terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi aspek kehidupannya. Saya ulang. Jadi paradigma itu lebih tepatnya begini, adalah cara pandang seseorang, ya, cara pandang seseorang terhadap dirinya, terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, yang mempengaruhi aspek kehidupannya, mempengaruhi pola pikir dia, mempengaruhi perbuatannya, tingkah lakunya, mempengaruhi cara mereka bersikap, gitu. Nah, itu paradigma. Bisa dibilang paradigma itu berarti pandangan hidup atau cara hidup. Sebagai contoh, misalnya kita cara makan orang berbeda-beda loh. Ada cara makan menggunakan sendok garpu. Ada juga yang menggunakan tangan, katanya tangan lebih seru kalau makan, ya mantap tuh kalau tangan. Nah, pandangan orang berbeda-beda, yang benar yang mana sih? Makan pakai sendok garpu atau makan pakai tangan? Sebagian orang mengatakan, kalau pakai tangan jorok lah, kotor. Tapi yang pakai tangan bilang, justru sendok garpu itu yang kotor. Berapa banyak orang yang sudah makan itu pakai sendok garpu?
Gitu ya. Loh, jadi yang benar yang mana Pak? Ya kalau pandangan saya ya tergantung apa yang kita makan. Kalau makan nasi sama soto masa pakai tangan ya pakai sendok garpu. Ya enggak? Tapi kalau makan ayam KFC fried chicken enakan pakai tangan saudara. Kita bisa makan sampai tulang-tulangnya. Betul ya? Kita makan coba makan pakai sendok garpu. Sisanya kebanyakan dagingnya. Ya daging ayamnya. Ya itu sedikit gambaran tentang paradigma. Jadi paradigma itu pandangan hidup, cara-cara kita hidup itu bergantung, bukan bergantung, maksudnya dipengaruhi hal-hal yaitu misalnya ya, hal-hal yang cara hidup kita dipengaruhi banyak hal. Dari bahasa, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan kayak hari ini. Ya kita dipengaruhi, cara hidup kita dipengaruhi oleh kesehatan, pandemi. Sekarang kita semua pakai masker. Malah kalau kita keluar nggak pakai masker, pandangan orang, wah tuh orang nggak bertanggung jawab tuh. Gitu ya. Tapi dulu kan nggak begitu. Dulu pakai masker malah aneh. Nah itu. Nah kalau tahun ini kita memasuki paradigma baru, apa sih yang baru yang harus kita lakukan? Sebagai orang Kristen, orang percaya. Jadi tema hari ini adalah pandangan hidup orang percaya. Pandangan hidup orang percaya. Ya hari ini tema yang saya mau bawakan adalah pandangan hidup orang percaya. Ya. Nah itu cara-cara hidup yang tadi saya ceritakan tadi, ketika kita lakukan berulang dan terus, itu akan menjadi satu pola atau sistem atau karakteristik, sifat-sifat karakteristik. Jadi menjadi satu karakteristik, ciri-ciri tertentu khusus. Sebagai contoh ya supaya saudara nggak bingung. Sebagai contoh, karena itu sudah dilakukan, pandangan hidup itu dilakukan berulang-ulang, menjadi satu karakteristik, misalnya contoh orang Jawa, itu alon-alon asal kelakon, gitu ya. Nah, kalau orang Cina, yang penting dia mah, orang Cina yang penting cuan lah, apapun yang penting cuan, untung, sampai teman sendiri aja diuntungin. Kalau orang Batak gimana? Ini, kalau orang Batak suaranya pasti keras, tapi hatinya lembut saudara, amin. Hatinya lembut, tapi jangan sekali-kali kau coba bikin dia marah, wah bisa habis kau. Saya coba niru bahasa Batak tapi nggak bisa. Ya karena memang itu sedikit gambaran supaya saudara ngerti yang dimaksud hari ini apa sih paradigma itu ya. Ya jadi saya kasih contoh-contoh supaya saudara nanti ke depan saya akan jelaskan paradigma atau pandangan hidup yang kita dapatkan dari teladan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, pada umumnya kita mulai mendapat pandangan-pandangan hidup itu dari masa kanak-kanak. Setuju ya? Contoh misalnya Elvano ya, baby Elvano, anak diajarin dari kecil tuh, nah kalau mau makan cuci tangan, kalau mau tidur cuci kaki, tidur nggak boleh malam-malam, ya kamu jam 7 udah harus tidur, soalnya papa mama mau doa bersama. Gitu ya, itu contoh-contoh ya. Nah biasanya dari kita mendapat pandangan-pandangan itu dari kanak-kanak. Nah hari ini maka itu saya mau memberikan contoh cerita di dalam firman Tuhan bagaimana masa kanak-kanak Yesus Kristus. Saudara tahu ya Yesus Kristus masa kanak-kanaknya di mana? Tahu? Yesus Kristus masa kanak-kanaknya, masa kanak-kanak tuh berarti ya umur balita. Itu ada di mana? Ada di Mesir. Ya kita langsung aja ya kita baca ayatnya sama-sama. Kita buka Matius 2 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Kita baca bergantian. Boleh ditampilkan mungkin ayatnya ya. Matius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. Ini saya ambil. Sudah di situ saudara sudah ketemu ya. Ayatnya yang ke-12 saya mulai dari ayat yang ke-12. Ini ketika orang Majus memberikan persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan, sama mur. Nah kemudian di ayat 12-nya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang Majus setelah memberi persembahan diperingatkan dalam mimpi bahwa ia pulang harus melewati jalan yang lain ke negerinya. Ayat 13 bisa sama-sama baca.
setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan, jadi setelah itu Yusuf mendapatkan pesan dari Tuhan untuk pindah, lari, lebih tepatnya lari ke Mesir. Ayat 14-nya, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, Mesir kupanggil anakku. Dan ayat 16-nya yang terakhir, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Iya boleh Pak Gembala, nggak apa-apa, lanjut. Amin, puji Tuhan. Ya jadi Yusuf diperingatkan untuk lari ke Mesir, pindah. Jadi malam-malam Yusuf, Maria membawa bayi Yesus pindah ke Mesir. Malam itu juga, karena apa? Karena Herodes marah, Herodes mau membunuh bayi Yesus. Bahkan di ayat 19-nya dijelaskan bahwa Herodes, setelah Herodes, di ayat berikutnya, ayat ke-16-nya, Herodes mau membunuh bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Jadi pokoknya dipukul rata, semua dibunuh. Gitu. Nah ini ayat dari sini, dari cerita ini, kita bisa tahu bahwa masa kanak-kanak Yesus ada di Mesir. Sampai kapan sih Yesus ada di Mesir? Sampai kapan? Di ayat 19-nya dijelaskan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya ayat ke-20-nya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Jadi balik ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi berapa lama Yesus ada di Mesir? Bayi Yesus bertumbuh itu sampai Herodes mati. Banyak penafsir teolog sejarawan yang memprediksi bahwa itu sekitar 5 sampai 6 tahun berarti. Kalau sampai Herodes mati itu 5 sampai 6 tahun. Ya itu ya. Jadi kesimpulannya, saya cuma memberikan kesimpulan kepada saudara bahwa masa kanak-kanak Yesus itu bertumbuh di negeri yang lain, yaitu di Mesir. Walaupun memang sebelumnya, sebelum pindah ke Mesir, di Lukas 2 ayat 21 dikatakan bahwa Yesus, orang tua Yesus melakukan penyerahan anak dan Yesus disunat pada hari ke-8. Ya, itu ya, jadi supaya saudara nggak bingung bahwa di Lukas juga ada cerita. Jadi ada 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas yang menceritakan tentang masa kanak-kanak Yesus. Ya, di Lukas 2 ayat 21 dijelaskan bahwa hari ke-8 Yesus disunat. Ya disunat, diserahkan penyerahan anak, kemudian disunat. Dan kemudian dia kembali di ayat 39-nya kalau tidak salah, kembali ke kotanya yaitu di Nazaret. Ya. Jadi Yesus waktu masa kanak di mana? Di Nazaret apa di Mesir? Di Nazaret waktu umur sampai 8 hari, kemudian didapat peringatan bahwa harus lari ke Mesir. Jadi faktanya ketika masa kanak-kanak Yesus berada di negeri lain yaitu Mesir. Saudara bisa lihat, padahal sudah dinubuatkan bahwa inilah raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi yang akan memimpin bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan menyuruh pindah ke negeri yang lain. Bukan negeri yang akan dipimpinnya, ya pindahnya ke Mesir lagi.
Tapi saudara bisa lihat, loh kok lahir katanya akan menjadi raja, memimpin bangsa Yahudi, tapi Tuhan suruh pindah ke Mesir. Dan lebih ekstrimnya lagi ya saudara ya, lebih ekstrimnya lagi. Tadi kan pindah Mesir kenapa? Karena Herodes marah mau membunuh bayi Yesus ya. Jadi dia kerahkanlah tentaranya untuk membunuh bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Dan lebih ekstrimnya lagi kalau kita baca di Lukas ayatnya ke-13, saya bacakan buat saudara ya, Lukas 2 ayat 13. Ketika itu kita tahu bahwa para gembala-gembala ternak bertemu malaikat di jalan, dan kemudian di ayat 13-nya, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemudian para gembala ini menceritakan kepada Maria. Maria tahu, oh ada bala tentara sorga yang datang untuk melihat juga si Mesias ini, Yesus. Dan Maria menyimpannya dalam hati. Jadi begini. Ini ada raja yang lahir dan dibuktikan bahwa ada bala tentara surga yang datang. Tetapi ketika ada Raja Herodes mengerahkan tentaranya juga tentunya untuk membunuh bayi-bayi, diperingatkan untuk apa? Untuk lari. Mungkin sebagian kita bilang, kok bisa sih lari? Ini bala tentara sorga loh. Kenapa enggak bala tentara sorga datang menghalau tentara Herodes gitu ya. Dihalau terus dilindungin gitu ya. Kok enggak begitu ya ceritanya? Kalau begitu mungkin nanti difilmin tuh sama Marvel tuh. Nanti difilmin sama Marvel, dibikin film, dibikin Avenger lagi nanti. Jadi ini saya cuma mau kasih gambaran ke saudara, situasinya seperti ini loh. Situasinya seperti ini. Jadi ketika bayi Yesus lahir, orang Majus melihat sang Raja Mesias, ini orang Majus, setelah melihat bertemu Yesus, sang Immanuel itu, diberitahu harus lewat jalan lain, pulang. Begitupun Yusuf Maria ketika diingatkan bahwa Herodes akan membunuh bayi Yesus, suruh pindah ke negeri yang baru. Pak, ini kan penggenapan firman, ini menggenapi, nih dibatakan kata hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kau panggil anakku. Ya, ini penggenapan firman dari nubuat, tapi bukan sekedar nubuat. Ini adalah satu gambaran saudara. Ini adalah satu gambaran yang firman Tuhan berikan kepada kita bahwa ini satu gambaran, satu contoh, satu kiasan. Bahwa ketika kita mengatakan Tuhan beserta kita, Tuhan sudah ada di dalam kita, Yesus Kristus Mesias sudah ada di dalam kita. Itulah saatnya kita pindah dari cara hidup kita yang lama, pindah ke cara hidup kita yang baru. Itulah paradigma yang baru yang dimaksud saudara. Ketika kita mengatakan kita telah lahir baru di dalam Yesus, itulah saatnya saudara harus pindah, tinggalin hal-hal yang lama, pindah ke hal-hal yang baru sekarang, yaitu firman Tuhan. Di sini dikatakan, maka Yusuf bangun, sebentar, ayat 13-nya, bangun ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman. Jadi di sini dikatakan berpindah dan ikuti saja firman Tuhan. Jadi dikatakan ikuti saja firman Tuhan. Jadi ini satu gambaran ketika kita bilang kita sudah lahir baru dalam Yesus, Tuhan beserta kita, itulah saatnya kita pindah. Ikuti saja firman Tuhan. Itulah paradigma baru kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saudara bisa lihat gambarannya ketika Herodes terancam. Bahwa ada raja, padahal dia Raja Herodes, terancam, dia merasa terancam. Cara dunia apa? Oh, harus dibunuh itu. Itu cara dunia. Jadi kalau cara dunia seperti itu, ada yang terancam, singkirkan. Tetapi cara yang baru yang Tuhan ajarkan bukan seperti itu.
Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang melakukan kesalahan kepada kita. Cara dunia apa? Balas. Tapi cara Tuhan apa? Ampuni dia. Ini kita sedang diproses, saudara. Sedang diberitahu bahwa ayo pindah yuk. Pindah dari hal-hal yang dulunya kita berutat dalam hal-hal dunia. Pindah ke hidup di dalam roh dan kebenaran. Hidup menurut firman Tuhan. Boleh amin untuk ini, saudara. Ini gambaran yang Tuhan berikan. Seorang raja lahir untuk memimpin bangsa Yahudi, tetapi pindah. Harus pindah ke Mesir. Ini bukan perkara yang mudah, saudara. Saudara bisa gak bayangkan tadi yang saya jelaskan ya. Pengantin baru, Yusuf, Maria, punya anak bayi. Harus pindah malam itu juga, gak bawa apa-apa berarti ya, gak bisa bawa macam-macam, gak bisa bawa banyak-banyak. Malam itu juga harus pindah lari ke Mesir. Bahasanya beda, budayanya beda. Ketemu orang juga orang baru semua, bawa bayi lagi. Kita bisa tanya coba sama saudara kita, Richard. Baru married pindah, repot gak? Susah gak coba? Begitu ya coba, tanyain nanti saudara tanya sama saudara kita, Richard. Apalagi ini, Maria Yusuf, saudara bisa bayangkan. Jadi bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah, memang itu butuh perjuangan dari kita. Untuk kita benar-benar berpindah dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru yang Tuhan mau. Bukan hal yang mudah, saudara. Kalau kita baca enak banget ya. Terus kemudian Herodes mati, ya kembali lagi. Ini 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Ini ada ujian iman segala dari Yusuf dan Maria. Karena kita tahu di Mesir seperti apa. Di Mesir kan menyembah dewa-dewa kan. Di sana ya, zaman pada saat itu ya, pada saat itu. Gimana goncangan imannya? Goncangan iman Yusuf Maria. Apakah harus dia mengikuti kebudayaan atau ibadah-ibadah di Mesir? Enggak tuh, saudara. Nah, ini juga satu gambaran bahwa kita harus seperti itu. Taat pada firman Tuhan. Ikuti saja firman Tuhan. Jadi pesan ini saya mau tegaskan bahwa ketika saudara mengatakan, saudara dan saya mengatakan, ya Tuhan sudah beserta saya. Tuhan sudah beserta saudara. Itulah saatnya saudara berpindah dari kehidupan cara hidup yang lama, berpindah di cara hidup yang baru, mengikuti firman Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Boleh amin untuk ini, saudara. Yang tadinya sebelumnya suami istri, pasangan suami istri, biasanya cara dunia kan, cari kekurangannya tuh, aduh istri saya masaknya nggak enak, atau aduh suami saya nggak pintar cari uang. Selalu yang dicari kekurangannya itu cara dunia. Tetapi cara Tuhan dengan paradigma yang baru apa? Justru saling memperlengkapi, menerima kekurangan, melengkapi, ya udah saling mendoakan. Hal seperti itu yang kita diajarkan, sedang diajarkan hari ini. Apakah mudah? Oh enggak. Itu pasti ada pergumulannya, saudara. Bagaimana nanti Yusuf pindah, bagaimana ekonominya, cari makannya bagaimana. Itu proses, saudara. Itu proses. Dan kita mengalaminya. Dan kita bersyukur ketika kita ada selalu di dalam firman Tuhan. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti berkati kehidupan kita semua. Amin. Sampai kita digenapi, firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara semua. Itulah kenapa gereja kita mengatakan paradigma yang baru. Inilah saatnya. Kita berpindah dengan paradigma yang baru. Yaitu firman Tuhan, ikuti semua firman Tuhan. Hidup dalam roh kebenaran. Itu. Karena ini bukan tentang dunia, saudara. Ketika kita mengatakan Tuhan ada beserta kita, ini bukan lagi tentang dunia. Kalau tentang dunia tadi bala tentara surga pasti akan melawan. Dia akan melawan lah timbang tentara Herodes. Ya kan? Tapi ini enggak. Bahkan kalau saudara ingat cerita ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ya. Terus kemudian Petrus menghunuskan pedang, telinga serdadu itu putus. Apa yang Yesus katakan itu kalau nggak salah di
Saya bacakan bagi saudara di Matius 26. Matius 26 ayatnya 53. Matius 26 ayat 53. Jadi ketika itu prajurit serdadu mau menangkap Yesus, tapi Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi sebetulnya kalau untuk meminta bantuan Yesus itu bisa, tapi ini tidak dilakukan karena ini memang bukan tentang dunia, saudara. Ketika kita berkata Tuhan sudah ada di dalam kita, setiap kita telah lahir baru, ini bukan lagi urusan tentang dunia. Ini saatnya kita hidup dari cara-cara dunia, hidup di cara-cara Tuhan. Terus pertanyaannya, Pak, jadi kita harus pindah? Iya. Kenapa Pak kita harus pindah? Kenapa kita harus pindah? Dari cara lama, hidup yang lama, hidup dalam dunia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan mau kita menerima damai sejahteranya yang sudah ditinggalkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu itu ya. Yohanes 14 ayat 27 itu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita menerima damai sejahteranya. Tidak akan mungkin orang yang punya ambisi, punya keserakahan, punya emosi yang tinggi, hidupnya damai sejahtera, nggak mungkin. Tidak akan mungkin seorang Herodes yang hidupnya ketakutan karena terancam, mengatakan dia hidupnya damai sejahtera, nggak mungkin saudara. Tidak akan mungkin suami istri hubungannya yang saling menuntut bisa mengatakan hidup dia rukun damai sejahtera, nggak mungkin. Saya bisa paham maksud saya. Kalau orang yang sedang dalam pergumulan ekonomi misalnya, sedang kekurangan. Kalau cara dunia, ayo kita kerja cari kerja segiat-giat mungkin. Kalau perlu lembur sampai tengah malam. Tapi cara Tuhan berbeda loh. Kita diajarin apa? Ketika kita kesukaran dalam ekonomi, menabur. Beda banget. Tetapi yang menabur itu malah bertumbuh, semakin diberkati. Itu cara-cara Tuhan loh. Kita sedang dilatih dalam satu proses untuk menjadi manusia-manusia yang berkarakteristik Kristus. Cara-cara hidup kita sedang diatur untuk dirubah untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kita menjadi satu bangsa yang nanti akan dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi warga kerajaan sorga. Jadi saat inilah kita sedang dipersiapkan. Jadi yang pertama adalah supaya kita menerima damai sejahteranya Tuhan. Supaya hidup kita sekarang ini yang masih ada di dunia ini, hidup kita damai sejahtera. Tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Benci sama orang sampai dendam banget, disimpan terus di dalam hati. Terus dia bilang, hidupku damai sejahtera, enggak mungkin kan saudara. Betul? Ada kekecewaan sama orang. Terus dikatakan hidupnya damai sejahtera, enggak mungkin kalau enggak dilepaskan. Ampuni. Bahkan firman Tuhan mengatakan 7 kali 70. Itu yang pertama, karena Tuhan mau hidup kita damai sejahtera. Sampai sini paham ya saudara? Dan yang kedua, kenapa sih kita harus berpindah dari cara hidup kita yang lama, berpindah cara hidupnya menurut firman Tuhan? Karena Yesus Kristus mau datang kembali menjemput saudara dan saya. Dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Itulah kenapa kita dipersiapkan menjadi satu generasi. Karena Yesus akan kembali lagi. Konteksnya ini bukan saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mau datang kembali loh. Jadi kalau yang nggak berubah, ya udah ditinggal. Oh, bukan itu maksud saya. Saya mengatakan bahwa kenapa kita harus berpindah? Karena Yesus akan datang kembali. Konteksnya ketika kita berpindah dan memiliki karakter-karakter Tuhan, yang tadi saya katakan, satu paradigma akan menjadi satu ciri khas. Ya, jadi satu ciri khas atau satu ciri-ciri khusus. Sehingga orang bisa melihat
Orang bisa melihat bahwa ini loh orang-orang percaya hidupnya seperti itu loh. Supaya hidup kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi refleksi bagi orang lain. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kenapa kita harus berpindah? Supaya apa? Supaya kita bisa memperlihatkan kehidupan kita yang sudah berpindah ke dalam hidup roh dan kebenaran. Sehingga orang di luar sana yang masih hidup di dalam cara yang lama, cara dunia, mereka juga mau pindah ke cara hidup yang baru menurut firman Tuhan. Itu maksudnya saudara. Inilah satu misi kita, supaya bukan hanya kita yang menerima kekekalan nanti. Bukan hanya kita yang nanti bergabung menjadi satu warga kerajaan surga, tetapi orang-orang di luar sana, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, semua orang tua kita, itu juga kita ajak. Dengan melihat karakter kita yang sudah hidupnya damai sejahtera. Oh, dia rukunnya, keluarganya, oh iya karena dia sudah terima Tuhan Yesus. Oh hidupnya selalu dalam berkat ya, selalu dalam ucapan syukur, berkecukupan. Iya karena dia selalu dalam Yesus Kristus. Nah itu, kita menjadi terang buat orang-orang di luar sana sehingga mereka juga mau berpindah hidup di dalam roh, hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya, oke jadi ada dua. Pertama, Tuhan mau kita menerima damai sejahtera. Kedua, kita menjadi contoh, ya menjadi contoh buat orang lain supaya mereka juga bisa mengikuti kita, melihat kehidupan kita yang ada kehidupan Kristus di dalam setiap kita sehingga mereka melihat perbuatan-perbuatan kita melihat karakter kita dan mau berpindah juga sama seperti kita untuk kita menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Boleh amin untuk ini saudara. Ya. Dan sebagai penutup, kita sama-sama baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Habis ini kita tutup dengan pujian. 2 Korintus 5 ayatnya yang 17. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mengundang singer, mungkin kita sama-sama nyanyian pujian. Kita nyanyikan satu pujian, refnya saja seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku
yang kau ingini. Biar musik saja yang main dan kita dengan sikap doa. Jadi saudara, Tuhan sudah beserta kita. Saya percaya kita sudah nyatakan iman kita bahwa Tuhan sudah ada di dalam setiap saudara. Amin. Dan hari ini dia sudah jadikan saudara semua menjadi ciptaan dia yang baru. Dan inilah saatnya kita menerima anugerah Tuhan. Bahwa kita diproses untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam roh-Nya dan kebenarannya, saudara. Saudara, kalau hari ini masih ada di antara kita yang ada rasa dendam, ada kepahitan, ada kekecewaan, saya mau mengatakan buat saudara hari ini, yuk kita pindah yuk. Pindah saudara. Pindah, ampuni. Hidup dalam pengampunan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuat kasih kepada sesama. Bahkan mendoakan yang bersalah kepada kita. Kau akan menerima damai sejahtera Tuhan. Kalau hari ini ada di dalam antara kita yang sedang dalam pergumulan kesukaran ekonomi, relax, percayalah, di dalam kehidupan yang baru, engkau tidak akan pernah kekurangan, amin. Hidupmu akan penuh diberkati, dicukupi oleh Tuhan. Kalau hari ini ada dalam saudara dalam pergumulan kesehatan, cari Tuhan, karena Dialah penyembuh kita, amin. Itulah cara-cara baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kenapa? Karena Dia akan datang kembali menjemput kita menjadi satu bangsa yang besar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Sehingga apa yang ada itu sudah Tuhan taruh di dalam saudara. Kasih-Nya, kemuliaannya, kuasa-Nya diperlihatkan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan mereka melihat perbuatan saudara yang baik dan memuliakan nama Tuhan di surga. Amin. Kalau hari ini ada di antara saudara yang masih menyimpan satu ganjalan kepada orang, dendam kepada orang, yuk hari ini tinggalkan yuk. Bebaskan dirimu supaya damai sejahtera ada di dalam setiap. Amin. Kalau hari ini ada keraguan-raguan di dalam setiap saudara, keraguan-raguan, doa kok nggak dijawab-jawab. Relax saudara. Dia pasti nyatakan kuasanya di dalam doamu. Apa yang menjadi pengharapanmu, doamu, Tuhan pasti genapi, Tuhan pasti kabul. Karena apa? Karena itulah firman. Hidup kita dalam kegenapan firman Tuhan. Amin. Dan saya berdoa biar kiranya setiap kita berpindah di dalam cara hidup yang baru, yaitu firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan.
Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Evangelis Rahman Sumadi STH. Terima kasih Pak dan Ibu juga. Terima kasih atas kehadirannya, firman-Nya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil saudara mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan bersama KUL WBI jam 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Hari Kamis ada KUL Eklesia pukul 19 masih dalam via Zoom. Hari Jumat ada KUL Yobel Glory dan juga KUL Daud pada pukul 19 dan masih dalam via Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan sorenya KUL Kids pada pukul 17 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 ibadah raya kembali di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah raya pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30 dan ibadah raya yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30. Ini yang perlu kita ingat saudara ya, hari Minggu ini ibadah kita kembali di Hotel Aston ya. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami Engkau berkati, bahkan juga Engkau terlibat di dalam segala sesuatunya, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengangkat persembahan kami, Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami yang belum bisa memberi Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi milik Tuhan, boleh kami kembalikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Suami, istri, anak-anak, diberkatilah ladangmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati baik yang ada di Zoom, ya, yang ada di ruang Zoom, yang ada di rumah. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah kita minggu depan.